Shalom warga kerajaan, saya ulangi pernyataan saya minggu yang lalu. Karena sebetulnya gereja itu adalah akademi untuk leadership. Di 7 puncak gunung, baik dalam bisnis, baik di dalam church and mission, pendidikan, art, anything, termasuk government, politik government. Yang kita lahirkan adalah para pemimpin to be rock, to be representative of Christ's kingdom dimanapun Anda ditempatkan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 4 kita melihat pesan daripada Rasul Paulus yang berhasil membangun putra-putri rohani. Ya, dia berkata kepada putra-putraku yang kukasihi, my beloved sons. Bahkan di dalam surat yang lain dia tunjukkan betapa dia mengasihi Timotius, Lukas, Titus. Ya, kita lihat juga bahkan terhadap Onesimus yang dia temui di penjara. Sebab katanya sekalipun kami punya banyak mentor pendidik, tapi tidak banyak bapakmu. Masalah di dunia ini, kutuk ini di dunia ini kan apa? Fatherlessness. Minggu yang lalu saya sampaikan dunia ini tidak bisa membangun sampai beberapa generasi di luar kuasa Tuhan. Karena itu kita sebagai hamba Tuhan berkewajiban yaitu menjadi teladan bagi Timotius. Timotius menemukan orang yang berkenan, yang setia, dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Saya lihat di situ ada 4 generasi. Karena itu di dalam menemukan Timotius saya kasih contoh saja gambar di belakang saya. Ya, pada waktu peresmian, waktu direkam Sabtu yang lalu di Houston, saya lihat Pak Roni berkhotbah, saya ketawa lihat dia. Kenapa? I saw myself in him. Saudara yang kasih Tuhan tuh generasi kedua. Dan dia juga menemukan Timotiusnya di Mataram, di Pulau Lombok. Saudara kita Yoyo ya. Saudara kita Gunawan Handoyo. Yosua Gunawan Handoyo, panggilan kekasih Yoyo. Dan dia bisa membawa daripada superstar kepada super team seperti saya katakan. Dan dia juga berhasil membina, menemukan seorang murid yang lain yang dapat dipercaya, itu Immanuel Purwata. Ya, di ujung sebelah sana saya lihat dia adalah gembala daripada kota Yangmei, Rock di Yangmei. Bahkan dia sudah tulis bukan lagi RIM tapi Rain Taiwan. Rock Apostolic Network, International Network. Saya bangga melihat anak-anak rohani saya. Sehingga ketika saya terpapar corona tidak akan terkapar. Kenapa saya tidak takut? Sebab saya sudah meletakkan dasar, memberi hidup saya untuk mereka-mereka ini. Perhatikan perkataan beloved di sana. Saya mau bicara pada semua saudara yang mendengarkan berita ini. Baik Anda kepala keluarga, kepala perusahaan, ya, CEO di sebuah perusahaan atau manajer, find your Timotius. Karena itu bukan finding Nemo ini finding Timo. Temukan Timotius Anda. Dan saudara akan mengalami itu akan berlanjut, akan langgeng. Di dalam kitab terakhir Perjanjian Lama, Musa dan Elia akan datang sebagai saksi Tuhan di atas muka bumi ini, ya. Termasuk spirit mereka, ya. Firman Allah menunjukkan bagaimana Musa menemukan Yosua, tapi nggak ada lanjutannya. Elia menemukan Elisa, tapi berhenti sampai di sana. Bahkan tulang-tulangnya yang masih penuh dengan urapan bisa membangkitkan orang mati yang dilemparkan ke kubur daripada Elisa. Saya tidak mau hidup seperti itu. Saya mau meniru Rasul Paulus. Menemukan my beloved sons. Find your Timo, para pemimpin. Ya, karena itu dari putra-putramu belum tentu yang paling tua, yang paling pintar itu jadi pemimpin. Belum tentu. Tapi mereka yang setia dan mengasihi Tuhan. God bless you all. Amin. Di nama Tuhan, Shalom, haleluya. Saya ingin dan percaya kita semua yang hadir di tempat ini rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, amin. Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Dan saya juga menyapa buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah di rumah secara online. Kami percaya
lawatan dan jamahan Tuhan juga sama diterima seperti kami menerima di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita persiapkan hati kita berikan yang terbaik buat Dia, sebab Dia yang layak terima segalanya. Kita sama-sama berdoa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sebagaimana Bapa yang mengasihi anak-anaknya, demikian pula Engkau mengasihi kami semua Tuhan di tempat ini. Yang berdoa Tuhan, biarlah ibadah sore hari ini merupakan ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Merupakan ibadah di mana kami merayakan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sore hari ini Tuhan, buat setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun secara online. Kami percaya jamahan dan lawatan Tuhan, kuasa Tuhan senantiasa dinyatakan buat kami, buat semuanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota di mana kami ada, kota Bondowoso ini, dan juga kami berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kota kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan menjamah melawat mereka, jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang hormat, takut, dan gentar akan Engkau. Kami percaya Tuhan, bahwa kota di mana kami ada, bangsa di mana kami ada, itu semuanya adalah tempat di mana kami harus mengusahakan kesejahteraannya. Oleh karenanya Tuhan, lewat doa, permohonan kami, biarlah hati-Mu ada tengah-tengah kota kami, hati-Mu ada tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini kami dedikasikan ibadah kami, dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya. Apapun yang kami lakukan, pujian kami, tarian kami, sorak-sorai kami, itu semua kami persembahkan buat Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. So to the Lord, to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Nothing but us will roar all the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua
yang bernafas tak berhenti menyembah. Katakan nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah. Haleluya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada tanding nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung, gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Haleluya. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Haleluya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Biar kami bernyanyi, kami bersorak buat Allah yang dahsyat, buat Allah yang perkasa. Haleluya. Oh, layak Kau dipuji, layak Kau disembah. Haleluya, haleluya. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan, biar segala yang bernafas meninggikan nama-Mu. Sebab Kau yang layak dipuji, sebab Kau yang layak disembah. Selamanya, selamanya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, tempat kami berteduh, tempat kami berlindung, tempat kami bersandar. Sebab tiada janji
seperti yang ada padamu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God? Are you, Lord God Almighty? Allah yang Maha Kuasa. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Sing holy. Hallelujah. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang maha kudus. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? Haleluya, katakan dengan segenap hati, you are holy. Are you, Lord God? Yes. Hallelujah. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy, holy. Are you, Lord God? Almighty. What is the Lamb? Hallelujah. You are holy. Hallelujah. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? Yes. What is the Lamb? 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 Amen. Haleluya. Sorakan kemenangan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang maha kudus, layak dipuji dan disembah, yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama. Katakan amin. Haleluya. Kasih senyum kiri kanan. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia baik, amin. Dia baik buat saya, Dia baik buat saudara, Dia baik buat kita semua. Haleluya. Yeah, yeah.
mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Haleluya. Dia ada di dalamku, di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, haleluya. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sebab Dia baik, amin. Haleluya. Yang baik, yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan Dia. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. Yeah, amen. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. It's so good to me. It's so good to you and me. Haleluya. Katakan bersama, aku penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru bercurah, urapi umatnya. Haleluya. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Urapi umatnya, umatnya, nyata kuasanya. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya.
Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Raja kita. Haleluya. Sebab Dia yang berikan sukacita yang baru buat kita. Dengan pengorbanannya yang sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Haleluya. Yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Darimu, rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu telah tercurah bagiku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidup. Katakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan. Mari jemaat saja katakan, kasih-Mu Tuhan, oh kasih-Mu. Mari lebih keras lagi buat Tuhan. Yes. Telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu
sempurna. Katakan pengorbanan. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorak kemenangan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di tempat ini kami boleh menikmati kasih Tuhan dalam hadirat-Mu. Di tempat ini Engkau juga hadir bersama-sama dengan umat-Mu, berada di dalam tahta kasih karunia Tuhan. Dan kami siap menerima anugerah, menerima kemurahan, menerima mujizat, menerima pertolongan daripada Tuhan. Dan yang terlebih kami mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di tempat ini. Sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu, kami siapkan hati untuk kami mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, yaitu firman-Mu, di mana Engkau yang berbicara kepada kami, bukan manusia. Hamba-Mu hanya sebagai saluran berkat saja untuk dipakai Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih. Berikan kami pendengaran yang peka terhadap suara Tuhan, dan terlebih lagi kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan sebelum kita duduk bersama-sama. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan. Wow. Luar biasa ya hari ini. Saya percaya bahwa semakin hari kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Semakin hari juga kita semakin dewasa. Dan dengan demikian juga semakin hari ada buah yang nyata, saudara. Ya, yang muncul dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita tidak sama seperti dulu-dulu lagi. Kehidupan kita tidak sama seperti yang lalu-lalu. Tapi kehidupan kita sudah berubah. Oleh karena apa, saudara? Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Baik, saya akan berikan judul hari ini, yaitu Abiding in Christ, atau tinggal di dalam Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan apa yang Gembala Senior canangkan di bulan ini adalah kita harus berbuah di dalam Tuhan. Dan syaratnya untuk bisa berbuah, satu-satunya adalah tinggal di dalam Kristus. Kita baca ayat bacaan hari ini, saudara, dalam Yohanes pasal 15. Ini ayat yang cukup panjang juga. Nah, kita akan perhatikan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita dalam ayat bacaan hari ini. Kita akan baca sama-sama ya, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, perikop berjudul Pokok Anggur yang Benar. Ayat pertama, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting daripadaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanmu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara yang kasih Tuhan, saya tertarik membagikan ini karena kitab Yohanes pasal 15 ini beberapa kali menyebutkan untuk tinggal di dalam aku atau di dalam Yesus, dan kita, Tuhan di dalam kita. Ya, jadi berulang-ulang saya baca ini, saudara, selalu ditekankan ya. Saya perlihatkan di sana, saudara, saya tandai tebal gitu ya, supaya saudara paham. Ini diucapkan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kemudian kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur dan seterusnya. Dan juga
diulang lagi dalam ayat 5, ayat 6, ayat 7. Wow, luar biasa. Ini kalau berbicara tentang pengulangan dalam teks yang kita baca apapun itu berarti sangat penting dan harus menjadi fokus kita. Nah, hari ini saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, abiding in Christ. Jadi tinggal di dalam Tuhan. Saudara, kitab Yohanes ini saudara ditulis oleh Yohanes murid Yesus. Nah, dia juga menulis saudara kitab-kitab lainnya, yaitu 1 Yohanes sampai 3 Yohanes sampai kepada kitab Wahyu. Nah, saudara, saya di sini menemukan dan menggali apa sih yang dimaksud dengan tinggal. Karena begini saudara, ada banyak terjemahan kalau bahasa Indonesia mungkin kata tinggal itu cuma satu saja. Tapi dalam bahasa Inggris beda saudara. Nanti saya akan bagikan bahwa dalam bahasa Yunaninya itu mirip dengan kata abiding. Ya, tinggal di dalam Kristus. Oke. Nah, dalam bahasa Yunani tinggal yang dicatat oleh Alkitab adalah meno. Katakan bersama saya. Meno, itu bahasa Yunaninya saudara. Artinya tinggal, kemudian menetap, tetap, memelihara, hidup, bertekun, menunggu. Jadi ada kata-kata pasif atau kata benda, tapi juga ada kata aktif di sana. Seperti memelihara, bertekun, menunggu. Nah, ini perlu kita perhatikan sebab begini saudara. Ketika Tuhan tinggal di dalam kita, itu bukan hanya sekadar tinggal kemudian tidak melakukan sesuatu, tetapi harus ada yang dikerjakan saudara dalam kehidupan kita. Sehingga tujuan dari Tuhan tinggal dalam kehidupan kita digambarkan seperti pokok anggur, maka kita akan bisa berbuah di dalam Tuhan. Dan ketika kita tinggal di dalam Tuhan atau di luar daripada pokok anggur alias ranting itu terputus, maka kita akan mengalami kematian. Saya cek saudara, saya bacakan dalam, ya ini ada statement dalam bahasa Inggris, to abide in Christ is not only to remain. Jadi dalam bahasa Inggrisnya banyak, ada remain, ada stay, kemudian juga ada dwell. Diterjemahkan tinggal saudara. Kalau bahasa Indonesia cuma satu, bahasa Inggris ada banyak. Nah, kemudian but also to dwell in Him. To dwell in Him means to make your home in Him. But the Greek word for abide means to make home. Jadi membuat menjadi rumah, kediaman. Kemudian the Greek word for abide does not mean, tidak hanya, ya kata Yunaninya tidak yang abide ini saudara, tidak hanya berarti sesuatu yang simple seperti tinggal atau remain, tetapi also dwell atau juga tinggal, ya kemudian make home, menjadikan rumah. Saudara, tahukah saudara bahwa kita adalah bait sucinya Tuhan? Amin. Sudahkah kita menjadikan Tuhan itu rumah, tempat tinggalnya Tuhan? Saudara, kalau kita lihat bagaimana rumah ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Betul ya? Saudara, saya dulu belum punya rumah saudara. Saya rindu punya rumah, sebab di rumah itu saya pasti bisa berlindung dari kehujanan, kemudian bisa juga ada komunikasi dengan keluarga dan lain sebagainya saudara. Nah, ketika kita berbicara tentang rumah, maka rumah itu bukan hanya sekedar tempat untuk bernaung atau berlindung dari hujan saja, tetapi menjadikannya saudara sesuatu yang hidup di dalamnya, sehingga kita betah tinggal di dalam rumah. Siapa sini tidak betah tinggal dalam rumah? Bertobat saudara. Tempat favorit bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, selain daripada hadirat Tuhan, itu adalah di rumah. Yang setuju katakan amin. Sebab di rumah itu saudara, kita bisa mendapatkan ketenangan juga. Haleluya. Tempat favorit itu adalah di rumah. Ya, karena kita sudah menjadikan rumah tempat tinggal kita sebagai pemiliknya adalah Tuhan juga. Nah, saudara, itu perbedaannya. Nah, kita mengerti bahwa sebenarnya saudara, Tuhan mau kita menjadikan tubuh kita, hidup kita sebagai rumahnya Tuhan. Sehingga Tuhan betah di dalam rumah kita. Sehingga rumah kita yang ketika kita mau Tuhan betah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus memeliharanya. Amin. Ya, kita harus kemudian bertekun di dalamnya, artinya membersihkan gitu kan, supaya tidak ada bau, supaya betah saudara.
Saudara, kalau rumah yang kotor, rumah yang jarang disapu, saudara, kalau saudara betah di dalamnya, ini perlu ditanyakan gitu saudara. Apakah saudara sudah punya iman? Sebab kebersihan juga adalah bagian daripada iman. Haleluya. Saya saudara ditanya sama anak saya, papa ini kok suka sih bersih-bersih gitu saudara. Ya memang kalau lihat suasana bersih itu bikin betah di rumah, bikin nyaman saudara. Sehingga yang saya lakukan ya mengisi kekosongan, saya bersih-bersih sekalian saya juga harus bergerak, saya harus olahraga. Coba tanya istri saya saudara. Saya enggak pernah bisa diam, bengong gitu saudara. Kemudian main game, enggak bisa gitu saudara. Karena apa? Karena memang bukan tipe saya. Saya harus bergerak, saya harus punya pergerakan gitu saudara, aktivitas. Kalau enggak stres rasanya. Makanya saudara, saya alihkan juga untuk bersih-bersih rumah. Supaya apa? Orang betah tinggal. Sehingga ketika juga tamu tiba-tiba datang gitu kan. Tiba-tiba Coach Cincy datang ke rumah. Kemarin doa pagi saudara. Karena beliau semangat doa. Zoomnya di HP tidak bisa masuk. Jam 4 pagi sudah siap berangkat ke rumah saudara. Untuk ikut doa pagi. Dan dari rumah saya saudara. Ikut doa pagi. Tepuk tangan dong. Ini semangat yang luar biasa ya. Dan itu berkatnya sendiri, berkat khusus saya yakin diterima oleh Coach Cincy. Nah itulah rumah saudara. Jadi ayo jadikan tubuh kita, kehidupan kita rumah dalam arti gini, Tuhan betah tinggal dalam kita. Saudara, kalau presiden saudara mengatakan, "Ih, rumahmu enak ya, nyaman ya." Dia pasti akan sering datang saudara. Namanya presiden saudara, waduh pasti kalau sudah diservis, dilayani, kemudian menarik hatinya, itu presiden saudara. Saya yakin saudara, ya bisa digampangkan untuk hal-hal yang lain. Apalagi Tuhan kita saudara. Kalau Tuhan menempati tubuh kita saudara, kehidupan kita, maka Tuhan juga akan sanggup membuat mujizat dan pertolongannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo pelihara ke rumah kehidupan kita. Nah, oke. Apakah tanda seseorang tinggal di dalam Allah? Ini penting buat kita. Saya ambil saudara 3 poin ini dari kitab 1 Yohanes. Sebab begini, penulisnya sama. Saya temukan begini saudara, ini ditulis kitab Yohanes, Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes. Tapi pemaparannya saudara saya cari maksud daripada tinggal, ada di kitab 1 Yohanes. Yang nanti kita akan bersama-sama baca. Apa yang menjadi tanda seseorang tinggal di dalam Allah? Yang pertama saudara, yaitu percaya kepada Yesus. Katakan bersama saya, percaya kepada Yesus. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ini penting saudara buat kita. Bahwa hari ini kita bersyukur kita mengenal Allah yang benar. Amin. Bukan Allah yang berbeda definisinya saudara. Sebab saya katakan begini saudara. Ketika kita menyembah Tuhan, kita harus menyembah Allah yang benar. Sehingga saudara kita mengalami satu tindakan yang benar juga. Ekspresinya benar juga saudara. Kalau kita menyembah Allah, maaf saudara, yang dimana yang kita keluarkan tabiat suka marah-marah gitu ya. Dia intim dengan Tuhan, dia bercakap-cakap dengan Tuhan, dia rajin berdoa. Tapi buahnya saudara, marah-marah terus, tidak pernah bertobat. Maka kita tahu saudara, Allahnya siapa. Jadi kepada siapa kita menyembah, kepada itulah yang terjadi, buahnya muncul dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya percaya saudara, Allah kita maha pemurah, amin. Ketika kita akrab dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, maka yang muncul adalah kemurahan Tuhan. Haleluya. Yang muncul adalah sifat-sifat ilahinya Tuhan, yang panjang sabar, amin. Yang saudara di mana di dalamnya seperti Yesus hidup pada waktu dulu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini yang harus kita perhatikan. Bahwa ketika kita ada di dalam dia, tandanya begini saudara. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang juga memiliki sifat-sifat ilahi yang mulia, yang luhur,
yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, dan Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Saudara, banyak orang menyaksikan keilahian Yesus atau kealahan Yesus. Tapi tidak masalah buat saya. Sebab Alkitab, saudara, sudah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tidak diakui sebagai Allah atau diakui sebagai Allah oleh siapapun, dia tetap Allah. Sekalipun saudara dan saya hari ini tidak mengaku bahwa Yesus adalah Allah, bagi Tuhan tidak ada masalah, dia tetap Tuhan, saudara. Sama seperti presiden kita. Mungkin banyak orang, saudara, tidak mengakui Presiden Jokowi, tapi dia sah. Ada SK pengangkatannya, saudara, bahwa dia adalah presiden. Persoalan orang tidak mau dia mengakui dia presiden, tidak masalah, yang penting dia presiden, gitu, saudara. Nah, sama juga dengan Allah, sebab begini, saudara, Alkitab sudah menyatakannya kepada kita dan mencatat dan mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Allah Sang Juru Selamat kita. Kita bersyukur ada di dalamnya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 katakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini, perhatikan, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tanda seseorang tinggal di dalam Kristus dan dia akan berbuah, itu satu atau yang pertama itu adalah dia harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan dia akan diselamatkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan. Bersyukur saudara kalau kita percaya Yesus itu juga anugerah Tuhan. Hari ini saudara yang percaya kepada Yesus, itu artinya begini, saudara. Saudara dianugerahkan oleh Tuhan. Amin. Kita bersyukur kita bisa mengucapkan dengan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tepuk tangan lebih meriah lagi dong buat Tuhan. Saya sangat bersyukur hari ini saya percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Alkitab menyatakannya, saudara. Tuhan menyatakannya melalui pewahyuan kepada, seperti Ibu Enji tanyakan ya, Pak, ini kitab Kejadian sampai kitab Wahyu apa sih maknanya? Ternyata saudara, itu berbicara tentang karya keselamatan yang Tuhan berikan. Perjanjian Lama itu tertuju kepada salib Yesus. Keselamatan ke depan. Ada nubuatan di sana di dalamnya bahwa akan ada karya penyelamatan melalui Yesus. Perjanjian Baru saudara kita pelajari itu ke belakang, yaitu juga melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara bayangin kalau Yesus tidak turun ke dunia, saudara, pemahaman kita tentang Tuhan itu sangat-sangat terbatas. Makanya saudara, Allah itu butuh turun ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, supaya manusia saudara bisa mengerti ada keilahiannya Tuhan. Coba dia tidak turun ke dunia ini, saudara. Sampai sekarang mungkin saudara kita belum bisa percaya bahwa Allah itu ada. Tapi melalui pengorbanan Yesus, saudara, kita percaya dan kita dibawa tahu benar bahwa Allah itu ada dalam kehidupan kita. Haleluya, sebab dia berbicara tentang Allah, saudara, itu adalah Allah yang transenden. Artinya begini, saudara, tidak terjangkau oleh pikiran kita. Tapi dia juga Allah yang imanen, yang bisa kita imani, yang bisa kita rasakan, saudara, kehadirannya. Bahkan diperjelas lagi melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara, waktu Yesus lahir, sebenarnya malaikat sudah menyatakannya, saudara. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan. Perhatikan di sana, di kota Daud. Ini waktu Yesus lahir. Sudah dinyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi hari ini saudara, tidak ada keraguan lagi bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Dan Yesus benar-benar menurunkan begini, saudara, sifat-sifat ilahi yang luhur, yang konsisten gitu, saudara. Raja yang benar-benar, saudara, dia mau berkorban, raja yang penuh dengan nilai-nilai yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita menyembah Allah yang benar, saudara. Dan saya berdoa di tempat ini ketika saudara dan saya menyembah Yesus, saudara akan menuju kehidupan seperti apa yang Yesus lakukan.
Amin. Artinya begini saudara, Yesus katakan kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Jangan dibalas ya. Kalau ada orang saudara yang menyuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Artinya begini saudara, kalau kita bekerja melakukan segala sesuatu, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Jangan hitung-hitungan, sebab ada upah yang besar menanti di depan kita. Banyak nilai-nilai luhur saudara yang diajarkan oleh Yesus. Nah saudara, hari ini percayalah saudara, kalau Allah, kita sudah tinggal di dalam Allah dan Allah dalam diri kita. Kita percaya kepada Yesus, itu tandanya. Dan semuanya di sini percaya Yesus ya. Haleluya. Itu artinya begini saudara, Allah tinggal dalam kehidupanmu dan kita di dalam Allah. Satu tanda sudah jelas ada dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua begini saudara, saya petik dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 24, katakan demikian. Barang siapa menuruti segala perintahnya, perhatikan, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi tanda kedua bahwa Allah di dalam kita, kita di dalam Allah, itu adalah bahwa kita menuruti perintah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingin supaya kita bukan hanya menjadi orang yang beriman saja, tapi juga menjadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan. Artinya begini saudara, kita tahu kebenaran, tapi kalau kita tidak melakukan kebenaran, maka kita dikatakan saudara belum lengkap. Nah, belum ada kehidupan Allah ada di dalam kehidupan kita. Katanya mau berbuah gitu kan, katanya mau berbuahnya juga lebat dan manis. Ingat saudara, iman saja tidak cukup. Iman yang komplit, iman yang sejati, kehidupan kekristenan yang sejati adalah iman dan perbuatan. Yakobus pasal 2 ayat 26 digambarkan begini saudara. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, kalau ada tubuh saja tanpa roh, maka seperti mayat yang ada di peti mati, itu tubuh tidak ada rohnya. Dicubit, ditempeleng, dia tidak akan bisa hidup, tidak akan merasa sakit. Tapi kalau ada rohnya saudara, jangan coba-coba menempeleng Pak Michael tanpa sebab gitu saudara. Kalau dia tidak mengizinkan. Itu artinya begini, ada roh di dalamnya. Haleluya. Nah, artinya begini saudara, kalau kita hanya punya iman tanpa melakukan firman Tuhan, kita tetap mati. Tidak ada apa-apanya, tidak ada kehidupan. Di pemandangan Tuhan tuh kita seperti mayat saja. Belum lengkap saudara. Makanya saudara, kita tidak butuh iman saja, tapi kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan iman yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita hanya percaya saja saudara, saya rasa di sini dikatakan saudara, dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19, sana katakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Artinya begini saudara, setan itu percaya Yesus Tuhan enggak? Percaya. Dia juru selamat, dia tahu persis saudara. Tapi dia tidak mau tunduk kepada Tuhan, dia tidak mau taat akan perintah Tuhan. Dia hanya percaya saja. Dia tahu Yesus Tuhan. Nah, jangan sampai begini saudara. Kita tahu Yesus Tuhan. Oh, dia raja, dia juru selamat, dia adalah Allah dan Tuhan, tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita sama dengan siapa saudara? Nah, itu saudara. Saya tidak bilang ya. Haleluya. Saudara, ini penting buat kita supaya begini saudara. Bahwa ketika kita tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam kita saudara, Tuhan mau kita juga dibuktikan, ditandai dengan melakukan perintah Tuhan. Ya, ikut apa yang menjadi perintah Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan. Sebab saudara, perihal ketaatan melakukan firman Tuhan ini begitu banyak proses yang harus kita hadapi.
Saya rindu di tempat ini begini saudara. Saudara yang pemarah menjadi peramah. Amin. Haleluya. Saudara yang suka iri hati menjadi orang yang suka menyenangkan hati orang. Haleluya. Saudara yang suka tinggi hati menjadi orang yang rendah hati, saudara. Itu yang Tuhan mau. Sehingga begini saudara, ada tanda jelas Yesus ada di dalam kehidupan kamu, Allah ada dalam kehidupan kamu. Karena banyak orang saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara. Tindakannya saudara masih duniawi. Antara percaya dengan Yesus tapi kok tindakannya beda, Pak. Nah, inilah yang menjadi begini saudara, banyak orang akhirnya melihat wah kekristenan itu sama saja seperti orang-orang yang lainnya. Tidak punya belas kasihan, tidak menghormati orang tua. Banyak hal saudara, perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Termasuk juga jangan pemalas saudara. Karena apa saudara, seorang yang sudah percaya tinggal dalam kehidupan dia saudara, dia pasti saudara punya gairah untuk kehidupan ini saudara. Dia pasti punya sesuatu yang Tuhan ingin dia lakukan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kehidupannya saudara. Karena apa saudara? Itu ditandai begini saudara, dengan tindakan. Kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka yang menjadi tanda engkau adalah melakukan perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Jangan sampai saudara, wah dulu sebelum dibaptis suka marah-marah, banyak melakukan dosa, setelah dibaptis sama saja. Nah, ini kan iman percaya saja saudara, tapi tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Makanya saudara, istri saya kemarin sampaikan, kita terus diproses untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, sampai kapan? Seumur hidup kita. Haleluya. Seumur hidup kita akan diproses. Pak, saya masih berjuang, teruslah berjuang. Pak, saya masih bekerja keras, teruslah bekerja keras saudara. Untuk saudara bisa berubah kehidupan saudara dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Karena tanda pertobatan seseorang adalah berbalik 180 derajat dari kehidupan yang lama. Haleluya. Jangan sampai saudara ketika kita bahkan sudah melayani, sudah percaya Yesus, masuk ke dalam tahap yang lebih lagi, menjadi orang yang percaya, bahkan melayani Tuhan, kehidupannya sama seperti duniawi, saudara. Tuhan tidak mau itu. Itu tandanya begini, saudara. Tuhan belum tinggal, Tuhan belum termanifestasi dalam kehidupannya. Tapi di sini, saudara, semuanya mau menjadi pelaku firman Tuhan dengan terus berjuang. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga saya mau sampaikan bahwa orang yang tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia saudara, dia di dalam kita gitu ya saudara. Yang ketiga adalah hidup di dalam kasih. Ayatnya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan perhatikan, barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Alkitab atau Yohanes menjelaskan bahwa tanda ketiga seseorang ada di dalam Kristus itu adalah memiliki kasih Allah atau agape. Ada terjemahan banyak di bahasa Yunani tentang kasih, tapi yang saya fokuskan adalah agape, saudara. Yaitu kasih Allah, kasih yang mau berkorban, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak menginginkan atau mengharapkan imbalan dan lain sebagainya. Kasih yang tulus saudara. Ini penting buat kita karena ini menjadi ciri buat orang percaya. Haleluya. Ini menjadi tanda bukti nyata bahwa Allah ada dalam diri kita. Puji Tuhan saudara, ketika saudara dan saya ditempati Tuhan itu sudah luar biasa. Kita ini menjadi bait sucinya Tuhan itu luar biasa. Sangat luar biasa saudara, sehingga yang muncul adalah sifat-sifat ilahinya Tuhan. Ya, sifat-sifatnya Tuhan muncul karena kita menyembah Tuhan yang benar. Makanya di awal saya bilang, kalau yang tetap muncul itu kesombongan, iri hati, kedengkian saudara, kemudian pesta pora, kemabukan dan lain sebagainya, itu tandanya Allah tidak ada dalam kehidupanmu.
Itu Allah yang mana? Saya tidak tahu, saudara. Haleluya. Tetap melakukan dosa. Karena Allah tidak seperti itu, gitu. Allah tidak seperti yang orang-orang berdosa lakukan. Sebab Allah termanifestasi itu pasti baik adanya. Sesuai dengan sifat-sifatnya Allah. Makanya saudara, penting buat kita untuk kita terus paham bahwa tanda seseorang tinggal di dalam Allah, dia pasti punya kasih. Nah saudara, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai yang ke-8, di sini jabarannya saudara, bagaimana kasih itu. Dan ini saya baca, mungkin saudara pernah baca berulang-ulang sering, tapi saya rindu ketika kita baca ini merimain kembali, ya, mengingatkan kembali apakah saya sudah punya kasih Allah. Ya, yang pertama saudara, kasih itu sabar. Artinya begini, kalau kita belum sabar, haleluya, itu berarti Allah belum ada dalam diri kita. Dan kasih Allah belum ada juga dalam diri kita. Kemudian murah hati, wow. Murah hati ini saudara suka untuk memperhatikan orang. Ya, suka untuk saudara bisa membantu seseorang. Kemudian tidak cemburu atau tidak iri hati. Saya berdoa di sini jemaat Tuhan, jangan sampai begini saudara. Kita senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Haleluya. Tapi di sini saudara, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Itu yang harus kita katakan. Kalau ada di antara kita saudara yang mengalami persoalan pergumulan saudara, kita doakan mereka. Amin. Dia kan bukan saudara saya. Bukan masalah saudara, tapi itu berbicara tentang kasih saudara. Dia kan kemarin Pak yang menghina-hina saya. Yang justru menjelek-jelekkan saya. Kalau dia baik sama saya baru mengasihi dia. Wow, itu kasih duniawi saudara. Tapi kasih Allah beda saudara. Kita pasti mengasihi tanpa syarat. Haleluya. Bahkan tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian tidak memegahkan diri. Ya, dosa kesombongan. Saya terus saudara ingatkan untuk imam-imam di tempat ini. Baik pemuji, para asyir, pemusik, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini semuanya saudara. Kalau kita sudah dipakai Tuhan, artinya jangan sampai menjadi sombong atau memegahkan diri saudara. Ya, jangan sampai saudara, sebab kesombongan itu adalah akar daripada dosa. Ya, kalau akar segala kejahatan cinta uang. Tapi biangnya dosa ini sombong saudara. Karena dosa kesombongan ini cirinya jelas. Tidak disadari. Ya, kamu sombong? Enggak kok, aku enggak sombong. Nah, biasanya kan gitu, itu dosa kesombongan saudara. Saya enggak sombong, karena kesombongan ini hanya nampak oleh orang lain. Saudara bisa tegur saya kalau saya sombong. Haleluya. Mungkin saya enggak sadar. Saya dibilang sombong, saya enggak sombong. Tapi ketika ada orang lain lihat sombong, saya harus tahu saudara, saya harus bertobat untuk tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Kemudian ia tidak melakukan yang tidak sopan, ya, beretika, ya, baik dalam dunia media sosial, Instagram, Facebook, apalagi WhatsApp, saudara, harus sopan. Kemudian tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ia tidak pemarah, penting sekali, saudara, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Marah boleh enggak, saudara? Boleh ya? Boleh, tapi marah-marah enggak boleh saudara. Atau pemarah enggak boleh. Ya, marah boleh, saya sering marah sama anak saya. Tapi habis itu saya peluk dia. Wow, Papa marahin kamu itu bukan karena benci, tapi karena sayang. Haleluya. Itu marah boleh. Tapi kalau sudah marah-marah saudara, wah ini bahaya. Kemudian tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak pendendam. Gesekan dapat terjadi kapanpun saudara. Yang jelas jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Dan kita tidak menyimpan untuk kesalahan orang lain. Karena bagi saya saudara, gesekan atau benturan satu dengan yang lain, itu fungsinya cuma satu. Mempertajam kita. Besi ditajamkan dengan besi. Ya, besi tidak ditajamkan dengan sikat
sikat gigi, saudara. Pisau cara tajamkan gimana? Disikat Pak? Enggak, saudara. Tapi diasah dengan batu yang keras sehingga jadi runcing. Percayalah saudara, kalaupun ada gesekan, kalaupun ada perselisihan pendapat antar kita semuanya saudara, itu semuanya baik untuk mempertajamkan kita. Asal jangan menyimpan kesalahan. Kemudian ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ya. Kemudian tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan dan seterusnya. Saudara yang kasih Tuhan, ayo kalau saudara dan saya hari ini punya kasih Allah, tanda ini harus ada, yaitu kasih Allah. Termasuk di sini dikatakan sabar menanggung segala sesuatu. Ya, jadi jangan suka gerusa-gerusu gitu ya saudara ya. Harus sabar saudara. Jangan dulu terlalu cepat untuk mengambil reaksi yang bisa merugikan kita, tapi harus sabar. Bersyukurlah dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Itu yang Tuhan inginkan saudara. Ayo pada hari ini saudara, firman Tuhan saya tidak akan perpanjang, saya undang kita bangkit berdiri saudara. Untuk kita memiliki Tuhan, ya Tuhan memiliki tanda bahwa Tuhan tinggal di dalam kita. Dan kita di dalam Tuhan. Tandanya ada 3 saudara. Yang pertama yaitu percaya kepada Yesus. Yang kedua adalah menuruti perintah Tuhan. Dan yang ketiga adalah hidup di dalam kasih. Mari saudara cek apakah ini ada dalam diri kita. Yang pertama, oke, percaya Yesus. Tapi Tuhan mau bukan hanya percaya saja, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah hidup di dalam kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup, oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami diingatkan kembali bahwa ketika kami tinggal di dalam Tuhan, maka kami bisa berbuah lebat, bukan hanya lebat, tapi juga manis dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Demikian juga Bapa, ketika kami tinggal di dalam Tuhan, ada tanda yang menyertai ketika kami tinggal di dalam Tuhan, yaitu Tuhan kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga Bapa melakukan perintah Tuhan. Dan selanjutnya tanda yang ketiga adalah kami hidup di dalam kasih. Sehingga bulan-bulan ini, bulan yang kami lalui Bapa, kami akan bisa berbuah lebih lagi, lebih manis, lebih bisa dinikmati orang-orang lain Tuhan. Terima kasih, kami akan tetap membuka hati kami untuk Roh Kudus hadir terus, menjadikan kami tempat tinggal di mana Engkau betah tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas hari ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu, namun Roh-Mu akan terus menerjemahkan lebih lagi. Dan kami akan semakin diperjelas dan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan bersama-sama. Amin.
You know that I want to know you so much more than I have before. Hallelujah. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you, King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, 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 you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Hey, Jesus, you are the Savior. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you, Jesus, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Hallelujah. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Haleluya. Oke, kita bangkit beri bersama-sama. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, sorak kemenangan. Haleluya. Mari saudara yang kasih Tuhan, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya diberkati dalam rumah tangga, usaha, bisnis dan pekerjaanmu. Katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.